Hari ini Tuhan, kami memulai ibadah pagi hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan, Kau sendiri Tuhan yang hadir di tempat ini Tuhan. Kami merindukan Engkau Tuhan, kami mau sembah Engkau Tuhan, kami memuji Engkau Tuhan, kami mau menanti-nantikan Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan Kau yang sendiri yang berbicara dalam hatimu Tuhan. Kau sendiri yang berbicara Tuhan, melalui hamba-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Lidah bibir hamba-Mu Tuhan, hanya firman-Mu saja yang boleh disampaikan. Terima kasih Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kau berdoa Tuhan buat setiap jemaat Tuhan. Kau lawan Tuhan satu persatu Tuhan, tidak terkecuali Tuhan. Pagi hari ini juga aku berdoa Tuhan buat setiap anak-anak sekolah minggu Tuhan. Biarlah mereka Tuhan juga boleh mengenal akan Engkau Tuhan. Mereka boleh mengenal Engkau sejak masa mudanya Tuhan. Urapi setiap mereka Tuhan untuk mengerti Tuhan setiap cerita-cerita dalam Alkitab Tuhan. Dan mereka boleh bertumbuh dewasa menjadi kuat Tuhan. Terima kasih Bapa. Aku berdoa juga Tuhan pagi hari ini Tuhan, Kau urapi setiap kami Tuhan. Urapi setiap peralatan musik Tuhan, setiap wifi Tuhan, internet Tuhan, apapun juga yang digunakan untuk jalannya acara ibadah pagi hari ini Tuhan. Biarlah sungguh-sungguh Tuhan, ini semua dipakai untuk memuliakan nama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami serahkan waktu ini dalam tangan Engkau Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu Engkau yang mengambil alih Tuhan. Jalannya ibadah pagi hari ini Tuhan. Kami usir segala roh-roh jahat, roh-roh yang mengganggu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah Roh Kudus-Mu yang mengalir saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Pagi ini di luar hujan ya saudara ya. Lebih enak tarik selimut. Amin. Tapi puji Tuhan, ada anak-anak Tuhan yang kuat. Amin. Ada anak-anak Tuhan yang luar biasa pagi hari ini. Mari saudara, saya ajak kita semua menyembah Tuhan. Baik yang ada di tempat ini maupun yang ikut melalui internet. Mari kita menyembah Tuhan. Dia layak disembah. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Sungguh besar kasih setiamu Tuhan atas hidup kami. Kami menyembah Kau Tuhan lebih lagi Tuhan. Setiamu nyata di sepanjang hidupku, darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari saudara, kita angkat pujian ini sekali lagi dari awal. Dengan sungguh-sungguh kita jadikan ini doa. Haleluya. Terima kasih. Sungguh besar setiamu Tuhan. Nyata di sepanjang hidupku, darah-Mu telah layakkan kehidupanku.
sembah dia saudara. Dia hadir tempat di pagi hari ini. Dia layak ditinggikan, dia layak disembah. Dialah Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan. Urabaya syiara Haleluya Tuhan, Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Amin, saudara. Pagi hari ini, saudara mau lebih semangat lagi, amin. Mari saya ajak kita semua bangkit berdiri, saudara. Kita mau memuji Tuhan lebih luar biasa lagi, amin. Haleluya. Bisa dibentuk serupa dengannya, dicipta dengan tujuan yang mulia, membawa terang keselamatan dunia, menceritakan kebesaran
Kalau saudara mau jadi kuat, katakan, ku mau menjadi kuat. Tunjuk kanan kiri saudara, katakan, ku mau menjadi kuat. Ku mau menjadi hebat. Ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Ku mau menjadi kuat. Ku mau menjadi hebat. Ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Terang di dunia. Sekarang katakan, ku dibentuk serupa dengan Dia, diciptakan dengan tujuan yang mulia, membawa terang keselamatan dunia, menceritakan kebesaran namanya, menceritakan kebesaran kuasanya. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Terang di dunia. Sekarang katakan, ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Haleluya. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Terang di dunia. Terang di dunia. Terang di dunia. Haleluya. Amin, saudara. Saudara mau jadi terang di dunia, saudara harus bangkit lebih lagi. Amin. Jadi kuat, jadi hebat. Kita adalah umat pemenang. Haleluya. Bangkit, gereja Tuhan sekarang. Maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan. Umat
untuk bangsa-bangsa bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kekuatan baru yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih buat kemenangan yang Kau telah berikan Tuhan. Biarlah kami selalu menjadi kuat Tuhan. Kami tidak gentar Tuhan sekalipun kami melewati lembah yang gelap Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidup
pemulihan pagi hari ini Tuhan. Kau yang beri kebebasan pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah pagi hari ini Tuhan kami siap Tuhan menyambut firman-Mu Tuhan. Dan kami siap diubahkan oleh firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Mari setiap kita yang siap untuk diubahkan oleh firman Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin, amin, amin. Haleluya, haleluya. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Offering time. Hujan ya, rasanya enak. Tetap di rumah, tapi kita semua di sini pasti kita buat pilihan yang tetap Tuhan mau kita untuk hadir di walaupun keadaan dingin. Oke, pagi ini saya akan sharing sedikit mengenai dari salah satu dari begitu banyak dari janji Tuhan kepada kita. Mari kita buka Matius 6 ayat 33. Oke, kita baca sama-sama ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita baca sekali lagi, kepadamu ya kita ganti ke kita. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Amin. Amin. Oke. Ini ada begitu banyak dari janji-janji Tuhan yang diberikan kepada kita, yang dimana kita harus pegang janji itu. Dan di sini Tuhan Yesus membicarakan tentang masalah apa sih? Tentang hal apa? Kalau kita lihat masalah tentang kekhawatiran, begitu banyak kita kekhawatiran di dalam kita sebagai manusia daging, di mana begitu banyak kekhawatiran masalah kesehatan kita, masalah financial kita, masalah pekerjaan, juga masalah status kita, semuanya begitu banyak kekhawatiran. Tetapi nggak sedikit juga di dalam kekhawatiran itu kita mencari Tuhan. Sometimes kita membuat Tuhan itu seperti Santa Claus gitu ya, yang dimana kita meminta dan Tuhan harus langsung jawab instan gitu. Kalau bisa sekarang Tuhan gitu. Itu maunya kita manusia. Tapi kita masih mengindahkan kehendak kita, bukan kehendaknya atau waktunya Tuhan. Tapi kita semua pasti di sini percaya kalau waktunya Tuhan adalah yang terbaik. Amin, saudara. Amin. Dan enggak sedikit juga begitu banyak kita sebagai orang percaya itu suka bertanya. Katanya kita kalau udah di situ dia bilang katanya cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Katanya kita udah ikutin semua yang Tuhan mau, gitu. Terus katanya hidup kita akan diberkati, hidup kita akan lebih mudah, gitu. Begitu banyak pertanyaan yang seperti itu, tapi ternyata benar apakah saudara begitu kita mengikuti Tuhan itu akan lebih mudah atau lebih susah? Lebih susah. Karena begitu kita membuat sesuatu yang kurang baik, kita merasa oh that's fine gitu. Tapi begitu kita membuat sesuatu yang lebih baik, orang akan lebih memperhatikan kita karena kita itu akan menjadi suatu role model. Kita terus akan menjadi contoh atau berkat untuk orang lain. Amin. Kemudian dan ada kalanya kita tuh di dalam kehidupan kita dibuat perjalanan hidup kita itu seperti berliku-liku, begitu banyak masalah. Enggak setiap kali perjalanan kita itu akan selalu lurus, mulus seperti maunya kita. Enggak begitu. Kenapa? Karena di saat itulah Tuhan mau kita untuk selalu mengandalkan Dia. Kita itu dengan kejadian-kejadian seperti itu kita akan dibentuk. Kita dibentuk untuk menjadi lebih kuat lagi, menjadikan kita untuk menjadi seperti Dia gitu. Walaupun kita tidak bisa 100% seperti itu, tapi
kita sudah mencoba, kita melakukan apa yang Tuhan mau untuk kita, apa yang Tuhan perintahkan untuk kita. Lalu bagaimana kita seperti di sini dikatakan, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Lalu bagaimana cara kita untuk menerima janji Tuhan itu? Salah satunya apa? Di situ ditulis, carilah dahulu, cari. Dia bilang suruh cari. Cari itu apa? Cari itu adalah melakukan sesuatu kegiatan, tindakan yang kita sebenarnya nggak tahu gitu. Tapi kita mau mencari sesuatu. Di sini kita sebagai pengambilan semua pasti kalau kita mencari melakukan sesuatu kegiatan apa seperti ya contohnya. Cari, prioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Kemudian kita harus menjalankan kayak kita berdoa, kita juga menyediakan waktu untuk membaca firman, dan kita ada segala kegiatan-kegiatan gereja di mana kita ikut involve, kayak kita ada cell group sekarang ya, ada 3. Oke. Kemudian dan terlebih lagi di sini katakan to seek the kingdom and the righteousness is to look inside us. Untuk mencari kerajaan dan untuk kebenarannya itu kita harus kembali lagi melihat diri kita. Kembali lagi selalu kita harus melihat koreksi kita. Apakah kita udah cukup menyenangkan hati Tuhan? Betul. And make sure your heart is in faith of God. Make sure. Karena everything that we receive from God is from grace through faith. Amin. Karena begitu kita melihat keadaan hati kita, itu nggak ada lagi segala kekhawatiran, ketakutan, kesedihan, dan tanpa kita sadari semua berkat itu akan mengalir dengan sendirinya. Berkat itu akan datang pada kita. Amin, saudara. Oke. Jadi untuk menerima janji Tuhan itu, mari kita semua lakukan apa yang Tuhan mau untuk kita. Karena Tuhan itu sudah melakukan terlebih dahulu untuk kita. Amin. Mereka sudah mengorbankan, dia sudah mengorbankan nyawanya untuk kita, menebus dosa-dosa kita semua. Oke. Boleh mungkin untuk kita angkat amplop persembahan kita yang mungkin ada yang belum ada. Terima kasih Bapak, Kau kumpulkan semua kami hari ini Tuhan. Di sini Tuhan kami membawa persembahan terbaik kami Tuhan Yesus. Biarlah Engkau pakai Tuhan persembahan kami ini Tuhan untuk memperlebar perluasan kerajaan-Mu Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa untuk selalu kami diberi kekuatan untuk selalu mencari Engkau. Tidak ada yang lain Tuhan. Karena kami percaya dengan janji-Mu Tuhan. Bersama-Mu Tuhan Kau akan menambahkan semua dalam hidup kami. Kami juga berdoa Tuhan semua untuk jemaat telah memberi Tuhan. Biar Engkau bukakan pintu-pintu berkat pada mereka satu persatu Tuhan. Engkau berikan pintu pekerjaan, Engkau berikan pintu berkat Tuhan untuk semua yang mencari legalitas tinggal di sini Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau menolong kami Tuhan. Tapi kami percaya Engkau juga akan menolong mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu kami selalu berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, sebelum pengumuman jalankan, saya mau sharing sedikit. Dan untuk perjalanan kemarin saya singkat 2 minggu. Basically saya cuma mau mengucapkan terima kasih dan saya cuma mau bilang begitu besar penyertaan Tuhan dalam perjalanan 2 minggu kemarin. Jadi itu cukup singkat, tapi puji Tuhan nggak semua urusan saya selesai, tapi kurang lebih 80% semua selesai, puji Tuhan. Dan itu semua karena pernyataan Tuhan dan juga doa dari semua saudara sekalian. Begitu juga begitu kembali saya ke sini itu dipermudah semuanya. Walaupun pertama kita sempat rada khawatir, tapi puji Tuhan semua itu Tuhan jaga, Tuhan tutup buku semuanya, aman semuanya. Thank you untuk semua doa-doanya. Oke, sekarang kita akan melihat pengumuman.
itu ada dari Senin sampai Jumat jam 8 pagi melalui Zoom, yang linknya akan dikasihkan oleh Bapak Gembala. Kita juga ada 3 grup FA, Next Generation dan Golden Age, itu hari Jumat jam 8 malam di sini. Kemudian hari Selasa Good News jam 8 malam di tempat ini hari Selasa. Untuk hari Sabtu ada doa morning prayer jam 10 pagi di sini. Dan volunteer, kita juga ada worship meeting media team yang mau rehearsal setiap hari Sabtu jam 9 di sini. Oke, thank you. And juga mau mengingatkan kalau minggu depan itu Oktober tanggal 1 kita akan merayakan Pastor Appreciation Month. Jadi kita akan adakan sedikit praise worship, kemudian disusul dengan acara-acara berikut nanti akan disusun dengan tim. Terima kasih, dan waktu dan tempat saya serahkan kepada hambanya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Jangan seperti udara di luar dong. Shalomnya harus luar biasa. Di luar agak dingin-dingin, mager. Tahu mager? Biar saya udah 23 tahun di sini, saya tahu mager apa. Tetap cuning, malas gerak. Bahasa Allah ya. Puji Tuhan. Selamat datang kepada keluarga dari Bianca yang boleh bersama-sama pagi hari ini. Tepuk tangan untuk sukacita yang dirasakan juga oleh kita semua atas kebahagiaan. Welcome home. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau sama-sama berdoa untuk kebenaran firman. Terpujilah namamu Tuhan, Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih untuk pagi hari ini. Kalau kami ada di tempat ini, kami percaya semua karena pimpinan dan tuntunan Roh Kudus mengantar kami ke tempat ini. Kami mau diajar setia, kami mau diajar taat, kami terus belajar disempurnakan karena kami mempunyai Tuhan Yesus yang sempurna. Bapa, mari Tuhan, hamba-Mu yang tidak punya apa-apa Tuhan, yang mempunyai kemampuan terbatas, kami percaya Tuhan, urapan Roh Kudus-Mu menyertai Tuhan, memberikan setiap perkataan firman yang disampaikan adalah perkataan firman yang dapat memerdekakan setiap mereka yang mendengarnya. Dan terima kasih Tuhan Yesus, kalau Engkau Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus, setiap kita yang percaya diberkati Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Walaupun dalam mager-mager begini, tapi yang melayani Tuhan tetap luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk yang melayani Tuhan pagi hari ini. Pagi hari ini, sepanjang bulan ini dari gereja kita mempunyai tema ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati. Bapak Ibu, kita mau sama-sama belajar. Saya nggak lebih baik dari Bapak Ibu sekalian. Saya masih terus belajar. Kita semua masih belajar. Namanya kita masih hidup. Sekolah kehidupan sampai kita dipanggil Tuhan, amin. Ada proses demi proses harus kita alami. Yang sekarang, kenapa kita di tempat ini, kita percaya melalui setiap kebenaran firman menguatkan kita untuk melalui setiap proses-proses kehidupan kita, amin. Mari kita masuk kepada ibadah yang sejati di dalam Roma 12 ayat 1. Saya sudah mempersiapkan di firman-Nya. Roma 12 ayat 1. Kita mau sama-sama membaca. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup,
yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Amin. Kalau kita lihat ayat ini, Rasul Paulus menulis dengan kata penghubung, karena itu saudara-saudara. Berarti sebelumnya ada sesuatu yang sudah Paulus sampaikan. Karena dimulai dengan karena itu. Karena apa? Mari kita lihat konteks kata karena itu di ayat sebelumnya atau di pasal sebelumnya, di dalam Roma 11 ayat 36. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mau baca bersama supaya lebih mantap? Ayo, bacanya kayak saya di depan. 3, 4. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi kalau kata Dia kita ganti dengan Tuhan, sebab segala sesuatu adalah dari Tuhan dan oleh Tuhan dan kepada Tuhan, bagi Tuhanlah kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam hal ini Paulus memberikan dasar bahwa ibadah dan penyembahan segala sesuatu adalah hanya dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bukan dari BICC kepada Bapak Ibu, tidak, tetapi dari Dia, kepada Dia. Karena apa? Dari Tuhan, oleh Tuhan, dan kepada Tuhan. Kalau kita lihat ayat tadi ya, datang menyembah Tuhan menjadi landasan kita, menjadi dalam kita datang kepada Tuhan. Kita harus ingat, kalau kita menyembah Tuhan, kenapa harus menyembah Dia? Sebab segala sesuatu berasal dari Dia. Segala sesuatunya berasal dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara datang ke sini karena punya doi? Apa karena cuma punya doi? Ya pasti ada duit. Orang mesti beli tiket. Kalau nggak ada duit, belinya pakai apa? Dapat duit pasti karena punya pekerjaan, mempunyai berkat, mempunyai usaha. Itu berasal dari kekuatan kita kah atau dari Tuhan? Semua berasal dari Tuhan. Untuk itu dibilang segala sesuatu dari Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Menjadi suatu landasan dan pondasi atau dasar dari setiap ibadah yang seharusnya kita lakukan, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mau datang ke gereja, kalau kita mau datang komsel, karena Tuhan sudah terlebih dahulu. Kalau kita mau melakukan sesuatu yang baik karena Tuhan terlebih dahulu baik bagi kita. Karena Dia sudah terlebih dahulu melakukan segala sesuatu kepada kita. Sekarang kita mau tanya, apa sih kata ibadah itu? Jadi kata ibadah, apakah ibadah itu? Kata ibadah sebenarnya merupakan kata yang dasar katanya dari bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani ibadah atau abodah atau abodah. Macam betul ada saya nih. Namanya belajar Bapak Ibu. Dikasih kesempatan, diberi tanggung jawab, saya belajar. Oh, ini dari kata bahasa Ibrani. Tapi bahasa Arab juga ada. Abodah itu ada bahasa Arab juga ternyata. Sama-sama satu rumpun mereka. Seringkali ketika kita sudah datang ke gereja, kita bilang, oh kita sudah beribadah. Ketika kita menyanyi, oh kita sudah beribadah. Tapi kita lupa bagaimana sebenarnya ibadah yang sejati itu. Mungkin kita lupa apa sih arti ibadah semuanya. Mungkin kata artinya aja kita tahu. Tetapi
Apakah ibadah yang sejati itu? Ibadah yang sejati dikatakan bahwa supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Tadi di dalam Roma 12 tadi, di kalimat yang terakhir dikatakan itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadah saya, tubuh itu harus tubuh yang hidup, bukan tubuh yang mati. Bukan harafiah, tubuh jasmani kita sebagai kata-kata harafiah. Tapi ada beberapa syarat yang diberikan untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Bapak Ibu, kalau kita tahu konsep ibadahnya bangsa Israel, coba slide-nya. Kita lihat tuh ada imam, ada korban yang dibawa, kemudian ditaruh di atas meja bakaran, kemudian korbannya dibakar, dipersembahkan. Gitu deh gambarnya. Kalau pada saat pada saat itu bangsa Israel membawa persembahan. Slide selanjutnya, oleh karena itu ketika kita datang kepada Tuhan di dalam Keluaran 23 ayat 15b dikatakan, tetapi janganlah orang menghadap ke hadirat Tuhan dengan tangan yang hampa. Datang ke hadirat Tuhan dengan tangan yang hampa. Paulus ini orang Yahudi, saudara. Jadi pasti ketika dia tulis mengenai surat ini, pasti yang ada di pikirannya adalah bagaimana pemikiran keyahudiannya dia. Kalau kita menulis surat untuk orang Indonesia atau menulis sesuatu, pasti culture Indonesia yang kita tulis. Namun karena Paulus orang Yahudi, jadi Paulus itu pasti keyahudiannya yang dipikirkan ketika dia menulis itu. Dan korban yang diberikan itu biasanya ada ternak, ada lembu, ada sapi, ada kambing, ada domba. Kemudian persembahan itu sebagai syarat lain tidak boleh bercela, nggak boleh cacat, nggak boleh mempersembahkan yang cacat. Karena kalau kita mempersembahkan sesuatu yang cacat, itu merupakan suatu kekejian bagi Tuhan. Jadi karena demi kemurahan Tuhan, Roma tadi dituliskan, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu, bukan lagi korban binatang atau hewan, bukan lagi ternak. Kebayang gak sih Bapak Ibu ketika Ibu Santi membaca tadi mengenai kebenaran firman membawa persembahan, Ibu Meti bawa-bawa lembu, Ibu Ice bawa-bawa domba ke depan, Pak Ervan mungkin bawa yang besar, apalagi yang besar, sapi. Kebayang gak sih? Gak mungkin kan kita dibawa karena kemurahan Tuhan. Perjanjian baru, tubuh kita yang harus kita persembahkan kepada Tuhan. Ketika Abraham mempersembahkan anaknya Ishak, Abraham taat gak? Abraham taat. Dia lakukan. Abraham bawa anaknya Ishak itu, anaknya mau dibawa kemana saya ya? Tenang aja, pokoknya dia ikut, anaknya ikut, Ishak ikut. Kemudian Abraham taruh anaknya di mezbah perapian yang sudah disediakan. Dan akhirnya Tuhan gantikan itu menjadi sebuah persembahan berupa domba.
Dan Tuhan mau lihat ketaatan dari Abraham. Bapak Ibu Saudara sudah melihat film His Only Son? His Only Son yang dilarang di netizen 62. Netizen 62 nggak boleh karena yang dipersembahkan Ishak. Kemudian jadi viral. Netizen 62 semuanya diurusin Bapak Ibu Saudara. Pusing pala Barbie. Yang nggak penting-penting diurusin. Kemudian jadi viral, ada pro yang kontra dari aktivis. Kalau nggak mau ditonton, ya nggak usah. Benar nggak? Terus kenapa jadi pusing? Kenapa terus jadi dilarang? Nggak boleh ditarik peredarannya. Begini begitu dari bapak-bapak kita yang ada di Majelis Permusyawaratan Rakyat di panjang banget Bapak Ibu sudah. Luar biasa di Indonesia itu gara-gara salah persembahan katanya itu bisa narik tutup atau movie bisa dibatalkan. Jadi kembali kepada firman Tuhan tadi dalam Roma 12 ayat 1, ada 3 hal dari korban yang pagi hari ini kita mau pelajari. Ada 3 hal. Yang pertama, tubuh sebagai persembahan yang hidup, supaya kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Tadi dikatakan persembahan sifat yang dikatakan tubuh kita, tubuh yang hidup. Jadi bukan seperti, karena di dalamnya itu ada, bukan kalau kita jadi benda mati atau jadi yang tidak punya roh, kita jadi zombie Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketika tubuh kita mau menyerahkan kepada Tuhan, karena tubuh kita punya pikiran, kemudian menghasilkan perasaan, kemudian tangan ini, kalau tubuh yang hidup ya, menghasilkan pekerjaan. Kaki kita melangkah, tentu aja melangkah ke jalan-jalan yang benar, melangkah ke rumah Tuhan. Inilah yang harus kita persembahkan. Tubuh kita mempersembahkan semua secara totalitas. Hidup kita dipersembahkan total. Itu yang menjadi ibadah kita. Memberikan kepada Tuhan. Dikatakan persembahan berarti menaruh. Kalau nak kasih persembahan, dia taruh di hadapan Tuhan. Menempatkan kepada Tuhan. Memberikannya kepada Tuhan. Dan mengorbankannya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hidup kita yang mau kita persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Tubuh yang hidup, bukan tubuh yang mati. Bukan tubuh cuma babadiam yang gak mau bergerak, mager. Tapi tubuh yang aktif, yang punya pikiran, perasaan, dan perbuatan. Oleh karena itu dalam 1 Korintus 3 ayat 16 dikatakan, tidak tahukah kamu, ayo sama-sama biar gak sleep, kayaknya udah ada yang meremelek di sana nih. 3, 4, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Ada roh Allah yang berdiam di dalam tubuh kita ini Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau tanpa roh Allah, ada rohnya siapa? Ada yang enggak yang mau kemasukan roh lain selain roh Allah? Enggak ada. Sebagai orang percaya, kita mau mempunyai roh Tuhan. Roh yang hidup di dalam kita. Ketika Allah menciptakan manusia, membentuk manusia dari tanah liat, terus Tuhan mengembuskan rohnya. Saat itu manusia dikatakan hidup.
Sebagai orang percaya yang mempunyai roh Allah. Dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Ayo sama-sama 3, 4. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Jadi ada roh Kristus Bapak Ibu Saudara di dalam tubuh kita. Merupakan suatu privilege gak sih? Kalau roh kita, roh Kristus Tuhan Yesus itu yang mempunyai dunia, yang mempunyai bumi ini, the creator. Dan kita ada roh Kristus di dalamnya. It's a privilege. Suatu kebanggaan bagi kita. Ada roh Kristus yang berdiam di dalam tubuh kita. Bahkan Paulus mengatakan di dalam teks lain bahwa di dalam bejana tanah liat ini ada harta yang berharga. Bejana tanah liat adalah kita, karena kita adalah tanah yang dibuat. Ada harta yang berharga. Untuk itu kita dihimbau untuk memuliakan Tuhan, memuliakan Allah dengan tubuh kita, dengan segala apa yang kita kerjakan, dengan segala apa yang kita lakukan, dengan segala apa yang kita pikirkan, dengan segala apa yang dihasilkan oleh tubuh kita. Ini harus memuliakan Allah. Yuk kita introspeksi. Sudahkah tubuhku ini memuliakan Allah? Saya hitung sampai 10 ya. Sudahkah tubuh ini memuliakan Allah? Bapak Ibu introspeksi, pikirkan apa yang sudah Bapak Ibu buat untuk memuliakan Allah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada nggak? Kira-kira dari kehidupan Bapak Ibu Saudara yang mungkin saat ini umurnya sudah 25 tahun. Oh, saya sudah memuliakan Allah. Hidup saya sudah memuliakan Allah. Yang umurnya mungkin sudah 70 tahun. Oh, saya sudah memuliakan Allah. Yang mungkin umurnya masih belasan. Oh, saya sudah memuliakan Allah. Contoh simpel Bapak Ibu Saudara. Kalau kita bohong itu kita memuliakan Allah enggak? Bohong memuliakan Allah. Kalau kita ngerokok, apakah itu merokok memuliakan Allah? Jangan sedih Bapak Ibu Saudara, saya juga pernah merokok. Berdua-duaan dengan suami saya waktu masih datang ke sini dingin-dingin, cuma ngudut 2-3 menit di luar. Setelah kita lewati itu kita pikir, kenapa bego ya? Mau-mauan kayaknya disuruh sama kedagingan gitu, keluar ngerokok, habis itu masuk lagi kerja. Oh, keluar lagi ngerokok, masih kerja habis itu. Dingin-dingin, salju-salju. Padahal itu tidak memuliakan Allah. Puji Tuhan, puji Tuhan. Sudah berlalu. Puji Tuhan, Tuhan ubahkan. Sekali lagi kita mempersembahkan tubuh yang hidup, bukan tubuh yang mati. Kalau hidup itu berarti menuntut adanya hubungan, bukan? Hubungan yang intens, yang terus-menerus dengan Allah.
Jadi bukan hanya sekadar seperti persembahan yang dilakukan pada perjanjian lama, yang habis itu habis dibakar udah didiemin aja. Di mesbah pembakaran tersebut. Dan tanpa ada hubungan dengan Allah, seperti yang sudah dituliskan di dalam perjanjian baru ini, untuk mempersembahkan tubuh yang hidup, bukan tubuh yang diam, tubuh yang statis, tubuh yang mager. Artinya kita perlu hubungan dengan Tuhan secara terus-menerus. Jadi, oleh karena itu, ibadah berarti berbicara mengenai hubungan, mengenai relationship. Kalau kita nggak pernah berhubungan, misalnya pacar gitu ya, nggak pernah telepon-teleponan, kira-kira ada hubungan yang baik nggak? Satu pacarnya di Indonesia, kitanya di New York. Saya pernah cerita waktu suami saya datang ke sini duluan di New York, saya masih di Indonesia. Begitu saya datang ke sini dikasih lihat, masih zamannya pakai kartu telepon. Beli kartu telepon $20 atau berapa dolar gitu. Berjam-jam telepon. Terus telepon ini belum punya telepon ginian, masih punya pakai telepon landline. Jadi udah ambil terus begini, telepon begini, sampai udah begini, duduk tarik kursi, berjam-jam. Bertanya anak saya, satu kartu habis, tunggu ya, saya ambil kartu lagi, telepon lagi. Itu adalah hubungan yang intens antara kita dengan suami kita, dengan antara seorang perempuan dengan pria. Bukan perempuan dengan perempuan, bukan pria dengan pria. Ya, jangan salah. Bukan Adam and Steve. Ya, Adam and Eve. Jangan Adam and Steve, salah nanti. Jadi ibadah itu berbicara mengenai membangun hubungan, mengenai relationship. Bagaimana kita membangun hubungan dengan Tuhan? Bagaimana jalan pikiran kita memuliakan Tuhan? Bagaimana perkataan kita dapat memuliakan Tuhan? Bagaimana perbuatan kita dapat memuliakan Tuhan? Makanya kalau kita mau berbicara juga, ketika mau berbicara atau melakukan segala sesuatu, kita harus mikir. Kata Calontong harus mikir. Mikir. Garing banget sih, gak ada yang ketawa. Baru ketawa. Kayak stand up comedy saya di sini kali. Baiklah. Jadi ketika kita mau menyampaikan suatu perkataan yang keluar dari mulut kita, juga harus kita pikirkan, apakah itu akan menyakiti orang lain, apakah itu akan mengganggu orang lain, apakah ini memuliakan Tuhan, apakah ini baik atau tidak baik. Dalam Matius 15 ayat 8-9, Matius 15 ayat 8-9 dikatakan, ayo baca bersama supaya enggak selapen bahasa Belandanya. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Pada satu Yesus menegur orang-orang Farisi. Yesus menegur ahli-ahli Taurat. Yesus bilang, ini bangsa ini memuliakan Tuhan dengan bibirnya, memuliakan aku dengan bibirnya. Kita memuji Tuhan, datang ke gereja, kita menyanyikan lagu-lagu pujian, tapi hati kita nggak benar-benar tertuju sama Tuhan. Mungkin ada yang buka HP, lihat-lihat online, shop all,
Bener ya? Shop all. Ada yang diskon. Lihat diskonan. Hah? Temu kalau di sini. Ada Shein. Ada Amazon. Aduh, Amazon saya udah diterima belum ya? Aduh, entah gak ada yang terima karena hujan. Hilang lagi depan rumah. Itu yang dilakukan. Jadi walaupun badan kita ada di sini, pujian, tapi sambil cek handphone. Gak semua orang datang ke gereja mempunyai tujuan yang sama. Datang beribadah gak semuanya datang punya pikiran yang sama. Mungkin ada yang bilang, si itu datang gak ya? Aduh, pengen lihat deh. Si itu datang gak ya, cowok yang itu? Di Times Square, Bo. Yang di gereja Times Square itu bule-bule. Ayo kita lihat ke sana yuk. Nggak tahu. Karena kita nggak bisa baca pikiran manusia. Tapi saya tahu. Saya pernah punya teman sekantor. Setiap hari Selasa, di Times Square itu ada. Mereka bergereja di Times Square Church. Tapi punya tujuannya mau cari buat masa depan. Jadi nggak semua orang datang ke gereja itu dengan satu tujuan sana, mau beribadah, mau memuji dan menyembah Tuhan. Mungkin ada yang ingin benar-benar memuji dan menyembah Tuhan. Tapi ada juga orang Kristen yang dibilang Kristen tomat. Tahu nggak? Nggak tahu? Minggu doang tobatnya. Hari Senin sampai Sabtu kumat. Jadi Kristen tomat. Cuma hari Minggu aja dia tobat. Hari Senin sampai hari Sabtu dia kumat. Dia hidup sesuka hati, bukan seturut dengan kehendak Tuhan. Yang dipikirin juga bukan pikiran Tuhan, bukan pikiran Allah, tapi pikiran-pikiran sendiri. Mau saya ya mau ini, saya melakukan ini terserah. Lu mau terima syukur, gua nggak, I don't care, katanya gitu. Walaupun kita tinggal di Amerika, kita lama-lama kita bisa jadi orang yang nggak care sama orang. Karena ketika kita mungkin mau menolong orang, terus kita orang sesuatu terjadi di jalan, kita mau tolong. Maksud hati sebagai culture negara kita dan sebagai mungkin orang Kristen, orang percaya, mau tolong nggak ada sesuatu orang jatuh misalnya atau ketabrak motor di jalan, mau tolong kan? Orang sini belum tentu, kadang-kadang ada yang jalan aja, cuma diliatin. Mereka nggak care sama something gitu, karena mungkin mereka takut nanti mereka harus jadi saksi, nanti harus jadi witness, mereka takut nanti mereka yang disalahin. Jadi lebih kepada egonya sendiri. Sekali lagi, ibadah yang sejati, ibadah yang mempersembahkan tubuh. Dan tubuh yang dipersembahkan adalah tubuh atau persembahan yang hidup. Hidup artinya mempunyai hubungan yang terus-menerus dengan Tuhan. Amin. Yang kedua, syarat yang kedua, mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang kudus. Allah adalah kudus. Oleh karena itu saudara, Allah berseru kepada umatnya, kuduslah kamu seperti aku kudus. Kudus itu apa sih? Kudus itu artinya suci, murni, nggak campur-campur. Kalau putih-putih, merah-merah, hitam-hitam, hijau-hijau, bukan pelangi. Ada yang gambar pelangi di sini? Kalau pelangi itu rainbow, ceritanya lain lagi, itu cerita mengenai Nabi Nuh. Tapi jangan dikaitkan dengan rainbow yang ada di sini ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi kudus artinya kita dipisahkan hanya untuk kepada Tuhan. Dalam Alkitab dituliskan,
Kudus berarti dipisahkan hanya untuk Tuhan. Sekarang pertanyaannya, apakah tubuh kita ini kita khususkan untuk Tuhan? Apakah kita sediakan, apakah kita berikan tubuh ini hanya untuk Tuhan, atau diberikan juga untuk perbuatan-perbuatan dosa yang lain? Mohon maaf, misalnya percabulan, pergaulan bebas, pikiran-pikiran kotor, pikiran-pikiran jahat. Anak-anak muda, jaga-jaga. You have to pray setiap kali kamu keluar dari rumah. Every time that you gonna step out from the house, don't forget to pray. Amin. Anak-anak muda, amin di mana? Bukan anak muda aja, anak tua juga. Maksudnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena apa, di luar sana kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Kalau kita nggak berdoa keluar rumah, anak-anak muda di luar mungkin ada yang mau coba nggak dikit-dikit. Do you wanna try something good, something good? You just want, oh that's good, katanya gitu. Padahal kita sudah jatuh di dalam dosa tanpa kita ketahui. Kita sedang merusak bait Tuhan. Kita sedang merusak kekudusan itu. Internet, Bapak Ibu Saudara, we have to careful juga dengan internet. Don't let your kids watch internet every time. YouTube atau apa, Netflix atau apa, kasih ada yang PG-13 or something, atau you guys have to sama-sama duduk kalau perlu nonton. Karena apa? Begitu banyak berseliweran hal-hal yang enggak baik, yang mungkin kita pikir oke, tapi ternyata enggak oke, Bapak Ibu Saudara. Sesuatu yang mungkin gambar-gambar yang gak berkenan itu muncul di internet. Kalau kita nggak lihat-lihat, kita nggak tahu anak kita sedang baca itu atau sedang lihat itu, sedang nonton sesuatu yang mungkin bukan umurnya. Jadi sudah matang di pohon, Bapak Ibu Saudara. Kalau buah tinggal tunggu jatuhnya. Tapi kita percaya anak-anak muda di tempat ini Tuhan lindungi di dalam nama Yesus. Amin. Malaikat Tuhan berpasukan di sekeliling Bapak Ibu Saudara juga pada anak-anak muda. Di mana Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda yang bersekolah, yang keluar, yang kuliah, yang bekerja, dilindungi Tuhan. Orang tuamu berdoa untuk kalian semua. Slide selanjutnya. 1 Petrus 1 ayat 14-16 mengatakan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Sekali lagi kita ingatkan bahwa tubuh ini dikhususkan, dipersembahkan, diberikan, dikorbankan hanya untuk Tuhan. Dan jangan dikorbankan untuk Allah lain. Amin. Karena ketika bangsa Israel pada waktu itu mempersembahkan kambing, domba, dan ternak dan lain-lainnya yang tidak bercacat, yang diberikan persembahan itu yang terbaik. Kalau cacat, itu ditolak oleh Tuhan. Kalau binatang aja ditolak Tuhan, yang cacat itu persembahannya itu ditolak Tuhan. Bagaimana dengan hidup kita? Mau nggak kita hidup cacat? Maksudnya tidak memuliakan Tuhan. Yang
Tuhan menciptakan gambar serupa dengan Tuhan, tapi udah coret-coretan yang mau diserahkan kepada Tuhan, yang mau dipersembahkan tubuh kita karena sudah banyak coret-coretannya. Saya percaya kita mau terus disempurnakan karena Tuhan Yesus kita sempurna. Kita mau hidup kita khususkan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam teks lain lagi, dalam Ibrani 12 ayat 14 dikatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Nah kan, kalau tadi binatang yang cacat ditolak, ini dibilang kalau kita nggak kudus, maka itu harus dikejar, harus diusahakan, harus berjuang untuk hidup kita tetap kudus. Anak-anak muda khususnya, om-om mungkin yang ada di Indonesia istrinya, tante-tante yang mungkin suaminya ada di Indonesia, atau siapapun, mari kita mau hidup kudus, mengejar kekudusan, karena tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Tanpa kita hidup kudus, tanpa hidup benar di hadapan Allah, tanpa kita mempersembahkan tubuh ini dengan kudus, dengan dikhususkan pada Tuhan, kita gak akan mungkin melihat Tuhan. Kita gak akan mungkin melihat rancangan Tuhan yang Tuhan siapkan bagi saudara dan saya. Kita gak akan lihat apa yang sudah Tuhan rancangkan bagi hidup kita, ke depan kita, anak cucu kita. It's too bad Bapak Ibu Saudara. Setelah kita mencoba berlomba-lomba untuk berbuat baik, datang ke gereja, hujan-hujan dan mager-mager, tetap datang ke gereja. Tapi semuanya sia-sia kalau ternyata ada hal yang tidak Tuhan berkenan. Jadi maka itu Ibrani mengatakan, kejarlah kekudusan. Untuk itu kita selalu diingatkan, beribadah berarti kehidupan keseharian kita pun itu adalah ibadah. Karena hidup yang kudus itu gak tercipta pada hari Minggu saja. Oh mari, ketika ada pujian, kudus, 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 baru mulai kita kudus, baru kita tobat. Makanya dibilang jangan jadi orang Kristen yang menjadi tobat. Tetapi kekudusan kehidupan kita dilakukan dalam keseharian kita, dalam apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan. Ketika engkau bekerja, ketika engkau ada di sekolah, ketika engkau ada di kampus, ketika engkau ada di rumah, lagi baca, buka-buka internet, ketika kita memikirkan orang lain, apakah itu pikiran kita yang pikiran Kristus yang sudah kita pikirkan? Pikiran-pikiran yang dikuduskan. Bagaimana sih caranya supaya pikiran kita kudus, Bapak Ibu Saudara? Ada satu prinsip yang saya pegang, bahwa apa yang masuk sini, menentukan apa yang keluar. Benar apa enggak? Jadi apa yang masuk, kalau firman yang masuk di dalam kita, otomatis yang keluar adalah firman. Kalau yang di sini yang masuk lagunya teng 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 teng, lagu dugem enggak? Yang keluar ya seperti itu. Tapi ketika kita dengar lagu puji pujian, haleluya ku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan, tanganku ku angkat padamu,
mensyukuri rahmat yang Tuhan berikan. Apa yang masuk itu yang akan keluar. Jadi jangan ada kekotoran yang masuk karena yang keluar akan menjadi kotor. Percaya deh. Demikian juga seterusnya Bapak Yesus. Untuk itu kita mengejar kekudusan, memenuhi pikiran kita dengan firman. Sehingga ketika ada masalah, wah, firman menjadi kekuatan dalam hidup kita. Ketika ada kesakitan, ketika ada kesusahan, ketika kita berbeban berat, yang keluar dari mulut kita yang terus menguatkan adalah perkataan firman Tuhan. Dan kita akan menghidupi firman itu sendiri. Firman yang menuntun, melindungi kita dari kejahatan, pikiran-pikiran kotor dan kenajisan. Itulah hal yang kedua yang sebagai syarat kita atau hal yang kita pelajari dari tubuh yang harus dipersembahkan kepada Tuhan. Yaitu tubuh yang kudus. Artinya ibadah kita bukan hanya sementara, bukan saja hanya hari Minggu saja, tetapi ibadah kita adalah kehidupan keseharian kita. Amin. Next. Hal yang ketiga. Mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang berkenan kepada Allah. Tuhan minta untuk kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang berkenan. Berkenan artinya layak diterima, yang menyenangkan Tuhan, yang menyukakan Tuhan. Jadi persembahan kita, tubuh kita itu harus menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana supaya persembahan tubuh itu hidup kudus dan menyukakan hati Tuhan? Karena ketika kita menyukakan hati Tuhan, itu adalah nilai yang paling tinggi yang bisa kita dapatkan. Suatu penghargaan yang Tuhan berikan untuk kita, yang membuat Tuhan senang. Kan kita diciptakan Tuhan untuk apa? Menyenangkan Tuhan. Amin. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Lihat seperti Abraham ketika tadi saya sampaikan, ketika dia mempersembahkan Ishak. Logikanya Bapak Ibu Saudara, minta anak susah-susah, umurnya udah tua baru dapat, udah banyak umurnya baru dapat. Ada nggak sih gambarnya saya siapin? Diminta. Mungkin orang bilang nih orang udah gila kali ya. Minta susah-susah, dapatnya susah. Mungkin si Sarahnya waktu itu aduh susah sekali karena umurnya sudah terlalu tua untuk melahirkan. Tetapi dia tetap melakukan kehendaknya Tuhan. Dia menyerahkan kepada Tuhan. Dan Abraham mengikuti instruksi apa yang Tuhan berikan. Dia mempersembahkan Ishak. Tapi puji Tuhan, karena Tuhan melihat kesetiaan dan ketaatan Abraham, Allah menyediakan persembahan yang menggantikan Ishak. Dan Allah berkata kepada Abraham, oleh karena engkau tidak segan-segan melakukannya, maka aku akan memberkati engkau. Amin. Jadi ketika kita tidak segan-segan melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan, berkat Tuhan mengikuti kita. Amin. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, bahwa hal yang menyenangkan hati Tuhan adalah ketika kita melakukan sesuai persis
pascus, seperti yang Tuhan perintahkan. Seperti yang Tuhan perintahkan artinya ketaatan lebih penting sebenarnya daripada persembahan. Ketaatan lebih penting daripada persembahan. Karena ketaatan, makanya kita memberi. Karena kita taat, makanya kita mempersembahkan. Demikian juga ketika Saul mempersembahkan korban. Tapi persembahan Saul Tuhan tolak. Bapak Gembala pernah bawain firman Tuhannya ada di 1 Samuel 13 ayat 12 sampai 14. Bapak Ibu boleh baca di rumah. Ketika itu waktu orang Filistin mau menyerang di Gilgal, Saul itu memohon belas kasihan Tuhan. Lalu dia memberanikan diri mempersembahkan korban bakaran. Padahal korban bakarannya untuk Tuhan loh. Terus Samuel bilang apa? Saul, itu perbuatan bodoh. Karena apa? Engkau gak mengikuti perintah Tuhan yang Tuhan perintahkan kepadanya. Tuhan memilih seorang yang berkenan di hatinya. Tuhan menunjuk dia raja di atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Jadi ketika keadaan sungguh mendesak, Bapak Ibu Saudara, Raja Saul mencoba untuk memberanikan diri mempersembahkan korban yang seharusnya itu bukan tugasnya, itu tugasnya imam. Imam Samuel. Tapi Saul melanggar perintah Tuhan. Sekali lagi mengingatkan kita bahwa berkenan kepada Tuhan harus seturut dengan kehendak Tuhan. Jangan kemauan sendiri. Beda tipis kehendak Tuhan sama kemauan sendiri, Bapak Ibu Saudara. Bilangnya ini kehendak Tuhan. Tuhan sudah berbicara dalam hidup saya. Tuhan sudah bilang sama saya harus berbuat ini. Padahal Tuhan sebenarnya gak bilang gitu. Itu cuma kata hatinya doang. Mau menyenangkan dia doang. Mau menyenangkan kedagingannya doang. Itu menjadi sesuatu yang gagal total akhirnya. Lebih baik ketaatan daripada persembahan. Lakukan seturut kehendak Tuhan, sesuai dengan perintah Tuhan dalam kehidupan hari pas hari. Apakah kita sudah melakukan hal yang Tuhan inginkan? Apakah kita sudah taat? Apakah kita sudah percaya? Apakah kita melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan? Yang datang ke gereja, ubah itu. Kalau cuma mau lihat-lihat aja, cuma mau kasih lihat kita punya baju baru doang. Kenapa kita punya emas banyak di kanan kiri? Ada satu ilustrasi Bapak Ibu Saudara, orang datang ke gereja, tante-tante, emasnya dari sini sampai sini, kanan kiri renceng, keroncong, kerincing, keruncung, segala macam gelang, bracelet, bangle apa segala macam, Cuban apa segala macam, rencong ala segala dipakai. Datang ke gereja mau menyembah Tuhan, haleluya. Orang melihat, apakah itu yang Tuhan inginkan? Mempertontonkan apa yang kita punya kepada orang lain. Mungkin sementara orang lain sedang susah-susah di sana. Dia datang ke tempat stand makanan depan gereja setelah selesai, sudah angkat tangan terima berkat, sudah. Dia selesai, Bapak Ibu Saudara. Dia keluar lihat kue-kue, tante-tante ada jual kue ini, kue apa tante? Ini berapa tante? Tanya lagi. Ini berapa? Ini berapa? Sudah lihat semua DP ini tangan-tangan tuh, cincin segala macam. Kalau mungkin dia pakai begini sampai semua udah nggak mau bisa bergerak, dia jalan begini di leher. Kasih lihat semua. Lama-lama ini tante yang jualan kesel, Bapak Ibu Saudara. Tante yang jual marah. Ini berapa?
seceng. Seceng. Giginya dari sini sampai sini emas semua. Galing kan? Gak ada yang tertawa? Puji Tuhan. Firman Tuhan dikatakan bahwa 3 hal yang kita pelajari ketika kita mau hidup kita mempunyai ibadah yang sejati, ibadah yang berkenan. Ada 3 hal ibadah yang dapat kita pelajari hari ini, saudara. Satu adalah mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang kudus. Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan untuk Bapak Ibu Saudara. Waktu yang Tuhan berikan bagi kita. Mungkin ketika Corona masih melarang kita tinggal, maksudnya masuk dalam gereja, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita masih gereja di rumah, masih online segalanya, kita kepengen banget masuk gereja, pengen banget beribadah. Pada saat itu Tuhan sedang membentuk kita untuk berdiam, dilatih kesadaran kita untuk beribadah di rumah. Yang bapak-bapak menjadi imam dalam keluarga, yang istri-istri jadi pendoa di dalam rumah tangganya. Bersama-sama bergandengan tangan berdoa melawan virus corona ini. Memang Tuhan sediakan saat itu, Bapak Ibu Saudara. Bukan satu kebetulan kalau kita melewati saat-saat itu. Mari kita mau sungguh-sungguh melalui kebenaran firman. Kita mau diubahkan. Bapak-bapak, ibu-ibu mungkin yang sudah lama kita nggak bangun mesbah di dalam keluarganya. Membawa hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Diri kita untuk mempunyai mesbah, mempunyai ibadah yang sejati bersama dengan anak istri. Kita perlu Tuhan. Kita perlu Tuhan. Tanpa Tuhan kita nggak ada apa-apanya. Lihat di rumah sakit situ penuh dengan napas buatan. Sementara Bapak Ibu di sini semuanya gratis sudah terima napas buatan. Napas dari Tuhan. Kita semua saat itu kita dipaksa untuk ibadah di rumah, untuk berdoa di rumah. Waduh, kalau perlu itu minyak-minyak urapan diurapin seperti kita meminyaki bangsa Israel ketika biar menghalau itu di 12 10 perintah Tuhan. Ada diberi tanda darah. Kita juga pakai minyak urapan darah Yesus menghalau sakit penyakit dalam kehidupan keluarga kami. Begitu ketika kita saat ini datang mungkin ke gereja dengan dipaksa. Mari kita mau mengubahkan pola pikir kita. Dengan datang mau bersyukur pada Tuhan. Jangan kita ke gereja cuma karena dipaksa sama orang tuanya. Jangan karena kita malu, kita nggak enak nanti ke gereja dilihat pendetanya, lihat di absen sama pendeta kok nggak hadir gereja, malu jadi datang kepaksa juga. Mari kita mau membangun kehidupan rohani kita dalam Tuhan dan sungguh-sungguh menyadari bahwa Tuhan terlalu baik bagi kehidupan kita. Jangan hanya karena di tengah masalah baru kita mau datang pada Tuhan. Tapi kita mau dikuatkan dengan apa yang firman Tuhan yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Karena pagi hari ini Bapak Ibu Saudara boleh mendapatkan sesuatu. Saya mengenang
para pemain musik. Kita mau memberikan persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya, Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Haleluya. Glory bagi namamu, ku bersyukur. Kau yang ku puji, Kau yang ku muliakan, Kau yang ku sembah. Haleluya. Saya undang untuk kita semua mau bangkit berdiri, kita mau katakan, Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Sekali lagi katakan, Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan
dan Sabtu dan kembali kepada Minggu. Melakukan yang namanya kehendak Tuhan. Mau hidup kudus, hidup berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau melihat setiap kami Tuhan. Terima kasih atas setiap kebenaran firman-Mu Tuhan yang selalu mengubahkan kehidupan kami. Kami bersyukur untuk firman yang mau terus mengajar kami Tuhan, bahwa ibadah yang sejati adalah ibadah yang mempersembahkan tubuh kami, mempersembahkan hidup kami, mempersembahkan keseharian kami Tuhan, mempersembahkan perbuatan-perbuatan kami kepada Tuhan, sehingga hidup kami Tuhan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bagi setiap mereka yang mendengarkan Tuhan pada pagi hari ini, mereka yang ada di tengah kami pada pagi hari ini, kami berdoa bagi setiap jemaat-Mu Tuhan, juga mereka yang mendengarkan di rumah masing-masing, yang secara online Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau menolong mereka, Engkau memberikan jalan keluar kepada mereka, Engkau mengangkat setiap sakit penyakit mereka Tuhan, dan Roh-Mu Tuhan yang menuntun setiap jemaat-Mu Tuhan, sehingga setiap firman yang disampaikan tidak akan berlalu begitu saja. Tetapi kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu tidak pernah akan kembali dengan sia-sia. Engkau Allah yang akan mengerjakan seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan dan rancangan Tuhan. Kami terima ya Bapa. Dan biarlah berkat Allah Tuhan ada bersama-sama Tuhan. Mari kita mengangkat tangan kita. Kiranya Tuhan damai sejahtera, Gembala yang agung Yesus Kristus, Tuhan yang kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya, untuk mengajarkan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus sebagai Dialah kemuliaan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Segala semuanya kita mau sama-sama katakan amin. Haleluya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin. Bapak Ibu, Saudara, sebelum kita berfellowship, saya mau tambahkan sedikit lagi pengumuman dari Ibu Santi tadi mengenai bulan depan adalah bulan Oktober. Kita akan mengadakan Pastor Appreciation Month, ya. Jadi ini baru pertama kali kita adakan di Jemaat BCC, tapi saya percaya ini hal yang luar biasa. Kita lihat Bapak Gembala kita nggak ada di tempat pagi hari ini, betul? Bapak Gembala kita membawa saudara di dalam doanya setiap hari. Amin. Dalam pikirannya Bapak Gembala itu selalu mendoakan jemaatnya. So, mari saudara sebagai pastor, sebagai founding father bagi jemaat BCC, kita mau sama-sama mengapresiasi beliau. Amin. Dalam sepanjang bulan Oktober ini, sepanjang bulan Oktober depan, kita akan mengapresiasi setiap orang yang kita anggap sebagai pastor kita. Amin. Sebagai orang yang mengembalakan kita. Amin. Karena Tuhan adalah gembala yang baik. Dan Dia selalu menjaga kita, melindungi kita, memelihara kita. Amin. Dan kita mau mempunyai hati yang grateful, mempunyai hati yang bersyukur, mempunyai figur-figur gembala yang luar biasa di tempat ini. Amin. Sebagai Bapak Gembala kita itu membangun jemaat ini, menanam jemaat di kota New York ini dari tahun 2001-2002 itu sampai hari ini beliau melewati banyak hal, saudara. Amin. Melalui, mungkin Ibu Tirsa bisa saksikan, melalui tetesan air mata, melalui perjuangan yang luar biasa. Bahkan ketika kita mendapatkan gedung ini juga ada iman dari Bapak Gembala yang luar biasa dan didukung oleh semua jemaat. Amin. So, minggu pertama tanggal 1 Oktober kita akan mengadakan satu kebaktian khusus
Jadi kebaktian ini kita tidak akan mendengarkan sermon, tapi kita mau mendengarkan apresiasi dari setiap jemaat. So saya percaya setiap jemaat, baik yang baru maupun yang lama, mungkin punya kesan dan pesan buat Bapak Gembala kita. Amin. Amin. Saudara siapkan itu, kita akan adakan seperti talk show, ya, talk show. Jadi akan ada tanya jawab dan setiap jemaat kita encourage untuk memberikan dua patah kata untuk mengapresiasi Bapak Gembala kita. Amin, saudara. Saudara siap? Saudara mau? Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Selamat bersekutu.